tema firman Tuhan hari ini adalah rencana Tuhan sempurna. Amin. Bisa ulangi Bapak Ibu Saudara semua. 3, 2, ya. Rencana Tuhan sempurna. Amin. Amin. Mari kita baca di Ayub 42 ayat yang kedua. Kita harus sadari Bapak Ibu bahwa rencana Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan kita semua yang mengasihi Tuhan. Ya. Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, siapa yang mengatakan ini? Yang mengatakan ini adalah seorang Ayub. Kalau kita baca riwayatnya Ayub, pencobaan yang dia alami itu pencobaan yang luar biasa. Saudara-saudara, ketika dia merasa bahwa apa yang dia hidupi saat ini adalah kemurahan Tuhan, ketika Ayub sadar bahwa baik atau buruk semuanya pasti mendatangkan kebaikan di dalam hidup. Amin. Bahkan dia berkata kepada istrinya, engkau jangan gila, engkau jangan hanya mau menerima apa yang baik saja, tetapi tidak mau menerima yang buruk. Bapak Ibu, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ketika hal buruk sekalipun terjadi dalam kehidupan kita, kita akan selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Ketika Tuhan Yesus merencanakan sesuatu yang besar, yang baik di dalam kehidupan kita, maka kita juga akan berkata, praise the Lord, Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Tidak sebaliknya saudara-saudara yang mungkin tidak di dalam Tuhan. Ketika hal buruk terjadi, apa yang terjadi? Ketika hal buruk menimpa hidupnya, maka yang disalahkan siapa? Tuhan. Tetapi ketika kita sudah mengenal siapa Tuhan kita, makanya kita penting hidup intim dengan Tuhan supaya kita mengenal Tuhan Yesus Kristus itu siapa. Karena tanpa mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita sering salah sangka dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita sudah menjadi pribadi yang sering salah sangka, maka kita akan berubah hidupnya. Coba bayangkan kalau suami istri sering salah sangka, maka apa yang terjadi? Tidak akan ada damai sejahtera di dalam keluarga itu. Coba bayangkan di dalam sebuah keluarga tidak ada rasa saling mempercayai, maka saya percaya yang terjadi adalah keributan setiap hari. Begitu juga kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak mengenal siapa itu Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan sering salah sangka kepada Tuhan. Kita akan sering menyalahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan sering mengatakan bahwa Tuhan engkau jahat dalam kehidupan saya. Bapak Ibu Saudara semuanya, saya percaya kalau orang yang tidak kuat imannya, yang dialami Ayub, pasti dia membutuhkan Tuhan. Betul? Istri Ayub berkata kepadanya apa? Kutuki saja Tuhanmu itu. Kenapa? Anak-anaknya mati semua. Semua harta bendanya habis. Bahkan dagingnya pun habis juga. Tahu nggak untuk garuk dia pakai apa? Garuk dia bukan pakai alat penggaruk yang itu saya ada di rumah. Kalau saya gatal saya garuk pakai, bukan pakai itu lagi, tapi pakai apa? Pakai beling. Habis dagingnya saudara-saudara. Makanya di dalam di dalam Mazmur dikatakan, meskipun dagingku dan hatiku habis dan lenyap, itu lagu tapi ada dalam firman Tuhan. Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah untuk selamanya. Amin. Biar daging ini habis saudara-saudara, Ayub berkata, saya tidak peduli, tetap Yesus Kristus, tetap Tuhan adalah bagian saya tidak mau ingkar. Nah, kita kembali saudara-saudara, rencana Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, baik buruknya yang engkau rasakan, percayalah bahwa rencana Tuhan sempurna di dalam hidupmu. Sekalipun engkau merasa, wah ini rencana ini gagal, rencana ini tidak sesuai, Tuhan melakukan yang tidak sesuai dengan yang saya inginkan, tapi percaya Bapak Ibu Saudara yang terkasih
apapun yang engkau alami ketika engkau di dalam Tuhan, maka rencana Tuhan tetap sempurna dalam hidupmu, dan rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Amin. Karena apa? Dikatakan tidak ada rencanamu yang gagal. Apapun yang Tuhan rencanakan saat ini dalam kehidupan kita tidak mampu digagalkan oleh sesuatu apapun atau siapapun. Amin. Saudara, ketika Daud mau diangkat menjadi raja, Saul berusaha menggagalkan berbagai cara. Tetapi apakah gagal rencana Tuhan? Tidak pernah. Begitu juga dengan kehidupan kita. Biar manusia berusaha menggagalkan apa yang Tuhan sedang rencanakan dalam hidupmu, tapi percaya ketika tadi lagu yang di worship itu, kalau ku hidup bagimu, maka rencana Tuhan sempurna dan tidak akan pernah gagal di dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Nah, Tuhan Yesus selalu baik, saudara, dalam segala keadaan atau kondisi kita. Bahkan ketika kita sehat, Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Ketika kita sakit, Tuhan Yesus tetap baik. Bapak Ibu, bagi kita yang mungkin pada saat ini lagi mengalami pergumulan, sakit, penyakit, ekonomi segala macam, percayalah Tuhan Yesus baik dalam hidupmu. Dia merencanakan yang sempurna di dalam hidupmu. Tetaplah di dalam rencana Tuhan. Meskipun sakit bagi daging, tapi Tuhan sedang melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam hidupmu yang akan indah tepat pada waktunya. Yang dialami Ayub bukan hal biasa, Bapak Ibu semua. Habis yang dialami semua. Yang dia punya habis semua. Tetapi dia tidak pernah berkata, oh Tuhan engkau jahat. Dia tidak pernah berkata, Tuhan engkau membuat saya tersiksa. Tapi dia selalu percaya akan janji Tuhan dalam kehidupannya. Saya juga rindu saudara-saudara, Bapak Ibu semua, apapun yang boleh kita alami saat ini, kita selalu berharap kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus baik. Kemudian Bapak Ibu, rencana Tuhan tidak dapat digagalkan. Siapapun tidak bisa gagalkan. Maka yang menjadi pertanyaannya saat ini, bagi setiap pribadi kita, kehidupan yang lagi kita hidupi saat ini, rancangan hidup yang lagi kita agendakan saat ini, apakah itu sesuai dengan rencana Tuhan atau itu sekedar jadi ambisi kita secara pribadi? Apa yang sedang kita jalani saat ini, apakah memang itu apa yang Tuhan kehendaki, ataukah itu menjadi ambisi kita dengan mengandalkan kekuatan sendiri? Saudara, percayalah, ketika kita berjalan dengan rencana kita sendiri, berjalan dengan kekuatan kita sendiri, kita akan gagal di tengah jalan. Kita tidak akan sanggup, tidak akan mampu, dan jangan coba salahkan Tuhan. Karena apa? Kita tidak pernah bertanya kepada Tuhan. Saudara-saudara, pernahkah kita berkata kepada Tuhan? Atau seberapa sering kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya? Terkadang kita terlalu banyak berita Tuhan. Tuhan, saya mau hidup saya seperti ini. Tuhan, saya mau begini. Saya mau bangun usaha saya seperti ini. Tuhan, saya mau sekolah S2, S3, S-teler. Saya mau punya anak 5. Saya mau punya mobil 3. Tuhan, ini harus terjadi. Kita seperti mendikte Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita modelnya seperti ini, kita tidak sedang menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja kita, tetapi kita sedang menjadikan Tuhan sebagai pembantu kita yang harus mengiring kita, sebagai alat pemuas hawa nafsu daging kita. Tapi yang benar apa? Setiap waktu kita bertanya kepada Tuhan, bahkan keputusan sesedikit apapun, sekecil apapun, kita harus tanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah ini benar yang Tuhan mau? Karena percaya saudara-saudara, ketika kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka semuanya tidak ada yang gagal. Walaupun banyak tantangan, tapi Tuhan berikan kekuatan yang baru. Dikatakan dalam firman Tuhan, bagi mereka yang menantikan janji Tuhan, mereka akan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka berlari tidak menjadi lelah. Kenapa? Yesus Kristus di dalam kita.
Bukan kita yang berperang atas diri kita sendiri, bukan kita yang berjuang atas diri kita sendiri, tapi ada kekuatan supranatural, yaitu Yesus Kristus yang menopang kita setiap waktu. Di Yakobus 4:13-17, saudara-saudara, sangat jelas tertulis bahwa dalam segala perencanaan apapun hidup kita, jangan lupakan melibatkan Tuhan. Amin. Ya, kita baca di Yakobus 4:13-17. Yakobus 4:13-17. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Kemudian, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya. Ya, stop dulu. Saudara-saudara, Bapak Ibu semua, pernahkah kita melakukan, kita susun dalam agenda kita? Mungkin yang masih muda-muda tulis 25 tahun menikah, 27 punya anak, 28 punya mobil, 29 punya rumah, segala macam. Usia 30 punya perusahaan sendiri, dan berbagai hal yang jadi ambisi daging, tujuannya untuk mulai diri sendiri. Tetapi firman Tuhan saat ini mau mengingatkan kita, apapun yang sedang kita mau jalani, jangan lupa tanya Tuhan. Bagi yang mau menikah, tanya Tuhan, Tuhan, inikah jodoh saya? Jangan nanti kamu paksakan menikah dengan yang bukan jodohmu, terus kau salahkan Tuhan. Tuhan salah jodohnya, Tuhan salah alamat. Bagi yang saat ini sedang membangun usaha, adakah kita tanya Tuhan, Tuhan, sesuaikah dengan yang Tuhan mau? Atau ini cuma sekedar ambisi saja karena tetangga kita bikin salon kecantikan, maka kita tidak mau kalah, saya juga mau bikin juga. Karena Bu Ilham bikin laundry, maka Bu Jessi bilang, di gang saya juga harus ada laundry, namanya Bu Ilham aja yang bisa, saya juga bisa. Pak Ahim bikin bekelas, saya juga bilang mau bikin bekelas juga, namanya Pak Ahim saja yang bisa. Terkadang kita melakukan sesuatu, merencanakan sesuatu bukan karena kehendak Tuhan, tapi karena apa? Ambisi. Tapi percayalah saudara, ambisi tidak pernah dibenarkan di hadapan Tuhan. Setiap orang yang punya ambisi oleh karena kekuatan sendiri, Tuhan tentangnya, nanti kita baca ayatnya, tidak akan disertai Tuhan, tidak akan ditolong Tuhan. Karena apa? Bukan yang Tuhan mau, tapi yang kita mau. Nah, tapi satu hal yang pasti harus kita sadari, saudara-saudara, hidup kita ini ibarat perahu. Maka di dalam perahu harus ada nakodanya, betul? Kalau nggak ada nakoda yang menjalankan, maka perahu itu tidak akan tahu ke arah mana, tidak ada kompasnya. Saudara-saudara, seminggu yang lalu, kurang lebih seminggu, di tempat saya di Selatan itu ombaknya cukup tinggi. Ada 2 kapal yang hanyut. Sampai sekarang belum ditemukan orangnya. Cuma 1 orang yang ditemukan, kaptennya, nakodanya. Semuanya masih dicari. Nah, jangan sampai kehidupan kita terombang-ambingkan di tengah laut yang tidak jelas karena tidak ada nakodanya. Percaya bahwa ketika Tuhan Yesus jadi nakoda di dalam kehidupan saya dan saudara, Dia akan bawa kita sampai kepada tujuan, biarpun badai, ombak setinggi apapun masalah yang dihadapi. Tapi ketika Tuhan Yesus Kristus yang jadi nakoda dalam kehidupan kita, kita akan sampai di dalam tujuan yang Tuhan berikan. Amin. Ketika Tuhan yang memimpin seluruh kehidupan kita, maka rencana Tuhan yang sempurna akan berlaku di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita bilang kepada Tuhan, Tuhan geser, saya yang bawa.
Sering kita saudara kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, kayaknya ikut Tuhan ini susah. Saya mau ikut dengan cara kehidupan saya sendiri. Kok ikut Tuhan ini saya malah menderita? Saudara-saudara, apapun yang kita alami saat ini, sekeras apapun kehidupan yang kita jalani, ketika Tuhan Yesus Kristus tetap jadi kepala di dalam kehidupan kita, tetap jadi nahoda di dalam kehidupan kita, percaya Dia akan bawa kita sampai tujuan apapun yang terjadi. Amin. Nah, pertanyaannya saudara-saudara semua, bagaimana supaya rencana Tuhan yang sempurna ini nyata di dalam kehidupan kita? Bagaimana supaya rencana Tuhan ini menjadi bagian kita? Bagaimana supaya rencana Tuhan ini sinkron dengan rencana kehidupan kita? Bagaimana supaya rencana Tuhan ini yang jadi di dalam kehidupan kita? Haleluya, amin. Kita mau rencana Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita, bukan rencana dan ambisi kita secara pribadi. Pertama yang harus kita ketahui adalah kita harus tetap hidup di dalam rencana Tuhan itu sendiri. Amin. Jadi lagunya, kalau ku hidup bagimu, dunia tak bisa menjauhkan dari kasih. Tapi virus corona tidak mampu menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Virus corona tidak mampu menggagalkan rencana Tuhan dalam hidupmu. Sebulan yang lalu saya pergi pangkas rambut. Saya tanya sama tukang pangkasnya, yang satu orang di mana? Katanya lagi galau tuh Bang, di dalam gagal nikah karena nggak bisa nikah gara-gara COVID-19 katanya. Terus banyak agenda-agenda yang sudah direncanakan semuanya dibatalkan semua. Karena apa? Karena COVID-19. Tetapi saudara-saudara, percayalah bahwa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita, setiap pribadi, setiap keluarga, bahkan yang Tuhan rencanakan atas gerejanya, rumahnya di Victory, tidak mampu digagalkan oleh hal apapun. Amin. Haleluya. Itulah yang terjadi ketika rencana Tuhan yang kita pakai di dalam kehidupan kita, maka tidak akan pernah gagal oleh sesuatu hal apapun atau siapapun. Nah, mari kita baca di Yesaya 55 ayat 8-9. Yesaya 55 8-9. Nah, kita baca baik-baik semua Bapak Ibu semuanya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Apa yang dirancang Tuhan tidak seperti yang kita rencanakan. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu semua yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang kita rencanakan saat ini yang menurut kita adalah terbaik, rancangan Tuhan jauh berkali-kali lipat lebih terbaik. Sampai kosakatanya mungkin bingung saya katakan. Kalau rencana kita sudah terbaik, berarti rencana Tuhan terbaik di atas yang terbaik. Maka kita harus hidup di dalam rencana Tuhan. Bagaimana untuk hidup dalam rencana Tuhan, saudara-saudara semuanya? Maka kita harus hidup sesuai firman Tuhan apapun yang terjadi. Untuk hidup di dalam rencana Tuhan, kita dituntut untuk hidup sesuai firman Tuhan. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, jangan tinggalkan firman Tuhan. Karena dengan kita hidup di dalam firman Tuhan, maka rencana Tuhan yang sempurna akan nyata di dalam kehidupan setiap kita di tempat ini. Ketika kita hidup menurut apa yang Tuhan mau, walaupun berliku-liku jalan yang kita lewati, Tuhan pasti sediakan yang terbaik. Bapak Ibu, saya berikan satu contoh. Yusuf adalah anak yang sangat dikasihi bapaknya. Karena iri hati, maka apa yang terjadi? Saudara-saudaranya berencana membunuh dia.
tetapi tidak jadi dibunuh. Akhirnya dijual. Setelah dijual, jadi budak di Mesir, kemudian dikhianati oleh istri Potifar, masuk penjara. Nah, Bapak Ibu Saudara semuanya, kalau kita berpikir, kalau keadaan ini terjadi dalam kehidupan kita akan berkata, hancur masa depan saya. Sudah dijual, dikhianati, difitnah, masuk penjara. Orang yang masuk penjara kerajaan susah untuk keluar. Beda kalau mungkin penjara di tempat kita, ada duit, aman. Tetapi pada saat itu, apalagi statusnya seorang budak masuk penjara, maka kecil kemungkinan untuk bisa bebas. Nah, tetapi apa yang terjadi? Ketika dia mengalami hal yang demikian, dibuang di sumur tua, kemudian difitnah oleh istri Potifar, apakah dia jauh dari kehidupan yang sesuai yang Tuhan inginkan? Tidak. Dia tetap hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Dia tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia tetap tinggal di dalam rencana Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Semua orang senang. Jangankan Potifar sendiri, karena yang memfitnah Yusuf ini tante Potifar, bukan Potifarnya. Ketika di penjara, maka karena dia hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang terjadi adalah kepala penjara memberikan kepercayaan lebih kepada Yusuf. Nah, inilah yang terjadi ketika kita hidup di dalam rencana Tuhan. Biarpun jalan kita berliku-liku yang kita hadapi, tetapi Tuhan pasti bawa kita ke dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Biarpun banyak tantangan yang kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan akan pegang tangan kita, berjalan di depan kita, menuntun kita sampai kepada janji Tuhan. Amin. Satu ayat lagi Bapak Ibu, di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan kita Yesus Kristus, Dia sudah tahu rancangan yang terbaik untuk Pak Ervin ini apa. Saya panggil Pak Ervin ya. Jangan merasa tua Pak Ervin. Kata Pak Amin, itu adalah bentuk penghargaan. Nah, ketika hidup kita hidup sesuai firman Tuhan, Tuhan tahu apa yang terbaik. Tuhan kita Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega. Dia mengetahui dari dunia ini dijadikan sampai dunia ini berakhir, apalagi hidup kita yang mungkin kurang lebih 70 tahun, terlalu sedikit untuk Tuhan ketahui. Dan tidak ada rencana yang jelek yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Rencana Tuhan selalu yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, kadang pikiran manusia kita tidak mampu menyelami rencana Tuhan. Oleh karena itu tinggallah di dalam firman Tuhan supaya kita mampu hidup dengan rencananya. Amin. Yang kedua yang harus kita lakukan untuk kita boleh mengalami rencana Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita adalah mengandalkan dan percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Percaya kepada Tuhan saudara-saudara, tidak boleh setengah-setengah. Dulu kita juga pernah pelajari bersama-sama yang namanya percaya kepada Tuhan itu harus sepenuh dan segenap hati kita. Tidak boleh setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nanti akan dimuntahkan. Dikatakan kalau tidak panas, tidak dingin, akan dimuntahkan dan tidak layak. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Yeremia 17 ayat 5-6. Kita harus mengandalkan dan percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Yeremia 17 ayat 5-8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia.
Saudara, saya sering mendengar kata-kata ini. Jangan khawatir, kita punya orang dalam. Kau usah khawatir, ada yang bisa atur semuanya. Kadang kata-kata seperti ini menggelitik hati kita. Aduh, udah percaya Tuhan masih gitu modelnya. Kau usah khawatir, gampang ada orang kita di situ. Nah, firman Tuhan berkata, terkutuklah orang-orang yang mengandalkan manusia. Bukan hanya Tuhan tidak senang saudara-saudara semua, tapi dikatakan setiap orang yang mengandalkan manusia, bahkan menuhankan manusia, dikatakan Tuhan adalah terkutuk. Bayangkan kalau hidup kita sudah terkutuk oleh karena mengandalkan kekuatan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri, bukan hanya orang lain, tapi mengandalkan kekuatan kita juga. Kita merasa, oh saya pasti bisa melewati semuanya. Saya ini punya banyak uang, saya ini punya banyak backingan, banyak hal saya semua bisa lakukan. Saya tidak butuh Tuhan. Tuhan katakan orang yang seperti ini adalah orang yang terkutuk dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Kenapa? Ketika kita sudah mulai percaya kepada manusia, maka Tuhan akan menjadi nomor 2, nomor sekian dalam kehidupan kita. Bukan Tuhan lagi yang jadi andalan kita. Oh gampang. Kurang berapa sih duitnya? Nanti tinggal ngomong, gampang. Ketika kita mengandalkan manusia dan bukan Tuhan lagi, maka bukan berkat yang hadir di dalam kehidupan kita adalah kutuk. Dan jangan berharap rancangan Tuhan menjadi dalam kehidupan kita. Semuanya akan gagal, semuanya akan sia-sia karena Tuhan tidak menyertai. Maka Tuhan berkata, orang yang seperti ini terkutuk. Lanjut ayat 6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Mengerikan saudara kalau kita menjadi orang yang mengandalkan kekuatan sendiri dan mengandalkan kekuatan manusia. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Mungkin hal ini tidak berarti kita akan ada di di padang gurun. Tiba-tiba karena Bu Jesi menggunakan kekuatannya sendiri, cus, pindah ke gurun Sahara. Tetapi apa yang terjadi? Mungkin kita akan dijauhi oleh orang lain. Kita akan merasa sendiri. Terlebih jika Tuhan yang meninggalkan kita, kita akan merasa sendiri. Nah, ayat 7. Diberkatilah. Nah ini ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan untuk menerima rancangan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Maka kita harus mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Lanjut ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Lanjut ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Nah, saudara-saudara, sekarang pilihannya di tangan kita. Kita lebih mau memilih mengandalkan kekuatan sendiri. Saudara, kalau saya ini otonya nggak ada. Lebih mengandalkan kekuatan kita sendiri atau kita mengandalkan kekuatan Tuhan? Mungkin kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri akan terlihat seperti mengenakan, tapi percaya itu tidak akan bertahan lama. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan, banyak proses yang kita alami. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, segala sesuatu yang terbaik Tuhan sediakan. Amin. Tidak mudah bagi bangsa Israel untuk mendapatkan tanah perjanjian. Harusnya berapa tahun mereka sampai? Kalau diperkirakan 40 hari, tetapi berubah jadi 40 tahun. Karena apa? Karena mereka membuah hati di dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Mereka masih merasa apa? Merasa bahwa Tuhan itu meninggalkan mereka.
Nah, itu yang kedua, saudara, mengandalkan dan percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Mari kita baca di Filipi 2:14-16. Yang ketiga, yang harus kita perhatikan supaya rencana Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita. Ini hal yang sering terjadi, bukan hanya di luar sana, di sini juga sering terjadi. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Yang ketiga, kita tadi di poin pertama, saya sudah katakan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan Yesus baik. Apapun keadaan kondisi yang terjadi, Tuhan Yesus tetap sempurna rencananya dalam kehidupan kita. Maka oleh karena itu, jangan bersungut-sungut dan mengeluh kepada Tuhan. Amin. Ketika proses terjadi di dalam kehidupan kita, semuanya ada maksudnya. Mungkin Tuhan sedang mau mengambil sesuatu yang buruk di dalam kehidupan kita. Ada yang Tuhan mau perbaiki di dalam kehidupan kita untuk beroleh rencana Tuhan. Saudara, tadi saya sudah katakan, Israel yang harusnya 40 hari bisa sampai ke tanah perjanjian, tetapi menjadi 40 tahun. Semuanya gara-gara apa? Bersungut-sungut kepada Tuhan. Ketika kita menjadi pribadi yang bersungut-sungut, itu akan memperpanjang segala proses yang Tuhan sudah sediakan untuk kita menerima janji Tuhan. Tetapi ketika kita mampu bersyukur di dalam segala keadaan, Tuhan akan berikan kita kekuatan yang baru. Tuhan akan tolong kita untuk mampu melewati setiap proses yang Tuhan berikan. Di Mazmur 37 ayat 4, saudara semuanya dikatakan bahwa bersyukurlah kepada Tuhan, bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan yang diinginkan hatimu. Ketika kita mampu bersyukur kepada Tuhan, maka percayalah apa yang jadi kerinduan kita, apa yang jadi rencana Tuhan, pasti sempurna di dalam kehidupan kita. Amin. Masa pandemi ini memang bikin banyak orang susah, saudara-saudara. Tapi doa saya, setiap kita di tempat ini yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, tetap ditolong Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan tidak biarkan kita tergeletak, Tuhan tidak biarkan kita terkapar, Tuhan tidak biarkan kita kelaparan, tapi Tuhan menjamin kehidupan kita. Amin. Saudara, jangan pernah meninggalkan Tuhan apapun kondisinya. Susah senang, tetap percaya Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Suami jangan bersungut-sungut kepada istri. Istri jangan bersungut-sungut kepada suami. Anak juga jangan bersungut-sungut kepada orang tua. Dan keluarga yang kepalanya adalah seorang suami, jangan menyalahkan dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena apa? Bahaya kalau kita sudah bersungut-sungut. Satu ayat lagi, 1 Korintus 10 ayat 10. Kita jangan sampai bersungut-sungut, saudara-saudara. Kita nikmati apa yang Tuhan sediakan. Kita nikmati setiap proses yang Tuhan berikan. Karena Tuhan Yesus baik. Karena Tuhan Yesus mampu melakukan segala sesuatu. Dan Tuhan Yesus punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita. Nah, ini dia. Kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Jangan bersungut-sungut. Saudara, kita katakan dalam diri kita masing-masing, saya tidak mau bersungut-sungut. 3, 2, ya. Saya tidak mau bersungut-sungut, tapi saya mau bersyukur. Saya lagi katakan begini, saya tidak mau bersungut-sungut kepada Tuhan, tapi saya selalu bersyukur kepada Tuhan. 3, 2, ya. Saya tidak mau bersungut-sungut kepada Tuhan, tapi saya mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin.